Pemirsa, seorang kepala desa di Jember jatuh dan pingsan saat menyanyi dengan bidu wanita. Ya, naasnya sang kepala desa meninggal dunia di rumah sakit akibat stroke. Inilah video yang viral di media sosial. Seorang kepala desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Jember bernama Mulyono tiba-tiba pingsan saat bernyanyi dengan seorang biduan di atas pentas kecil kawasan perumahan Kecamatan Ambulu. Sontak warga bergegas menggotong sang kades ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Hanya beberapa saat setelah mendapat pertolongan medis, nyawa Mulyono tak tertolong. Diduga Mulyono menderita stroke. Ya mungkin itu takdir ya yang pertama. Yang kedua juga ya namanya orang meninggal tidak disangka-sangka. Tapi hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Mungkin maksud dari seorang pejabat tersebut mencoba untuk menghibur warganya, tetapi kalau bisa ya jangan berulang. Akhirnya jenazah sang kades kemudian dibawa ke rumah duka di Kecamatan Ambulu, Jember untuk dimakamkan. Dari Jember, Bambang Sugiharto, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pelaku pelemparan kotoran ke rumah tetangga di Sidoarjo, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka. Ya, pelaku melanggar tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman 3 bulan penjara. Setelah menjalani proses pemeriksaan dan gelar perkara, pelaku yang melempari kotoran ke rumah tetangganya Desa Jogosatru, Sukodono, Sidoarjo akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Satpol PP Sidoarjo. Satpol PP Sidoarjo memastikan Mas Ria, pelaku pembuangan kotoran yang videonya sempat viral ini, akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo pekan depan. Meski ditetapkan sebagai tersangka, pelaku tidak ditahan karena pelaku hanya dijerat pasal tindak pidana ringan. Pelaku dituduh melanggar Perda Kabupaten Sidoarjo nomor 10 tahun 2013 pasal 8 ayat 1 huruf C dan F tentang tertib lingkungan. Dari hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan Satpol PP Sidoarjo, pelaku mengakui seluruh perbuatan yang terekam CCTV atau kamera pengawas. Jadi sudah pasti dan sudah kita lakukan istilah gelar perkara kemarin. Beliau sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan disidangkan pada hari Rabu minggu depan, tanggal 31 Mei berarti ya, jam 9. Mas Ria dilaporkan tetangganya sendiri, Wiwi, ke polisi setelah rutin melempari rumah Wiwi dengan kotoran sejak tahun 2017. Menurut korban, motif pelaku melempari kotoran karena tak terima rumah orang tuanya dibeli oleh korban. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pimpinan pondok pesantren di Lombok Timur ditangkap polisi karena diduga mencabuli santrinya sendiri. Korban berjumlah 3 orang dirayu dan diiming-imingi akan masuk surga. Dua pimpinan pondok pesantren di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ditangkap polisi karena diduga mencabuli 3 orang santri yang masih di bawah umur. Modus pelaku dengan mengiming-imingi korban akan masuk surga jika melayani nafsu bejat pelaku. Kedua tersangka merupakan pimpinan pondok pesantren ternama di Lombok Timur, yakni LM diamankan di Desa Kutaraja dan HSN 50 tahun diamankan di Desa Sikur, Kecamatan Sikur. Polisi mengamankan barang bukti berupa baju, rok, mukena serta pakaian dalam korban sebagai barang bukti. Kita melakukan pemantauan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Lombok Timur. Karena ini korbannya anak-anak, tentunya menjadi perhatian khusus kita semuanya. Sehingga pada tanggal 6 Mei beberapa hari yang lalu, kita melakukan asistensi, kita melakukan pengecekan secara mendetail. Menurut polisi saat ini para korban telah mendapatkan perlindungan dari LPSK. Kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kepolisian Lampung Utara menangkap seorang pemuda yang mencabuli remaja wanita berusia 15 tahun. Pelaku sebelumnya juga mengancam akan menyebarluaskan video porno pelaku dan juga korban.
Seorang pemuda berusia 23 tahun ditangkap Satreskrim Polres Lampung Utara dengan tuduhan mencabuli anak di bawah umur serta mengancam akan menyebarluaskan video berisi persetubuhan pelaku dengan korban. Pelaku mengaku sudah berpacaran selama 3 tahun dengan korban yang masih berusia 15 tahun. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku dan korban sudah 7 kali melakukan persetubuhan. Pelaku kemudian sakit hati karena korban memutuskan hubungan dengan dirinya. Ia pun mengancam untuk memviralkan video porno saat berhubungan dengan korban. Video itu dibuat oleh yang bersangkutan dengan HP-nya, kemudian dikirimkan ke kakaknya. Kami telah konfirmasi ke yang bersangkutan bahwa video itu dikirimkan dengan maksud supaya yang perempuan menjadi takut jika video ini disebar, kemudian bersedia kembali menuruti apa kehendaknya dan tidak memutuskan dia. Kini pelaku ditahan di Polres Lampung Utara dan terancam pidana minimal 5 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan penganiayaan siswi SMA oleh teman sekelasnya di kota Tasikmalaya, Jawa Barat viral di media sosial. Orang tua korban menyebut ada intimidasi dari orang tua pelaku yang mengaku merupakan pejabat kementerian. Dalam akun Instagram @Juliana, ibu korban menceritakan dugaan penganiayaan terhadap anaknya yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya. Akun tersebut juga menyertakan foto korban yang menderita luka di pelipis. Dalam keterangan foto disebutkan bahwa korban dianiaya oleh teman sekolahnya. Ibu korban juga menyebutkan kekecewaannya terhadap pihak sekolah yang cenderung membela pelaku. Ibu korban menduga sikap sekolah yang berat sebelah karena pelaku merupakan anak pejabat Kemendikbud. Orang tua korban yang merasa ada unsur intimidasi dalam kasus ini pun meminta keadilan. Pasca viral di media sosial, pihak SMA Negeri 1 Tasikmalaya memberikan klarifikasi. Menurut pihak sekolah, kedua belah pihak telah sepakat berdamai. Pihak sekolah juga membantah orang tua pelaku adalah pejabat Kemendikbud, melainkan PNS di salah satu balai dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat. Inisial ini dikenal tambahan oleh inisial Z, ya, bisa dipahami gitu ya. Nah itu kan jadi sontak tuh, kaget gitu kan, lalu kalau ditampar kan kaget. Nah akhirnya tangannya dengan respect begitu kan, jadi menunjuk ke kepalanya, ya begitu ya, didegungkan begitu ya. Nah gitu digini. Akhirnya kan tinggi besar kan badannya, jadi mungkin sekali gini kan oyak mungkinnya begitu, jadi ke belakang sehingga kepalanya membentur kena bor celah bor dengan dinding gitu. Sementara itu polisi sudah menerima laporan dari pihak korban dan kasus ini masih dalam penyelidikan. Ya, kita terima laporan itu tanggal 16 Mei sekira pukul 9 malam. Nah, untuk perkaranya saat ini kita masih tahap penyelidikan dan kita sudah minta keterangan dari kedua belah pihak, namun pihak sekolah juga minta keterangan dan saksi-saksi. Kini dugaan penganiayaan siswi SMA ini dalam penanganan Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Masih dari informasi penganiayaan, pemirsa, siswa TK berusia 5 tahun di Bitung, Sulawesi Utara diduga menjadi korban penganiayaan. Peristiwa ini terungkap setelah orang tua korban mendapati sejumlah memar di bagian paha. Menurut pengakuan korban, ia dipukul guru karena tidak bisa membaca. Seorang guru TK swasta di wilayah Bitung, Sulawesi Utara diduga telah melakukan tindak kekerasan terhadap salah satu siswa berusia 5 tahun. Sebelumnya orang tua korban curiga dengan perilaku sang anak yang enggan pergi ke sekolah. Ibu korban kemudian menemukan sejumlah memar di paha korban. Saat dikonfirmasi oleh ibu korban, terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya dan menyebut memar terjadi saat korban sedang bermain bersama teman. Namun menurut korban, ia menderita memar karena dipukul oleh terduga pelaku dengan menggunakan penggaris hanya karena korban tidak bisa membaca. Tidak adanya kejelasan dari pihak sekolah maupun terduga pelaku, orang tua korban akhirnya melapor ke pihak kepolisian dan melakukan visum. Kejadiannya terjadi hari Jumat
dan diketahui orang tua pada saat sore hari mandi karena sekolah tutup. Datanglah hari Senin kemarin orang tua ke sekolah, tapi karena tidak terkomunikasi dengan baik maka keluarga merasa keberatan dan melaporkan di Polres Bitung Senin kemarin. Tanya, ini kenapa dia jawab jujur, dia bilang, Miss ada pukul. Kaget, dia bilang, Miss pukul karena apa? Dia bilang, Miss pukul karena saya nggak tahu baca. Anak umur 5 tahun. Miss pukul berapa kali? Banyak kali begini. Itu menurut pengakuan dari anak saya seperti itu. Untuk mendalami dugaan penganiayaan ini, unit PPA Polres Bitung telah menyita barang bukti berupa penggaris dan hasil visum, serta memeriksa terduga pelaku beserta para saksi. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan. Tersangka baru kasus korupsi penyediaan BTS 4G ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ya pemirsa, informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang.